warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wida Nurhayati, SPD, dari SMPN Negeri 1 Cimaung. Di sini saya akan bercerita atau storytelling dari buku yang berjudul Nanti Saja, penerbit Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Penulisnya adalah Francisca Emilia dengan ilustrator Ade Cynthia. Dan buku ini adalah merupakan salah satu kumpulan buku dari SIBI, atau yang dikenal dengan Sistem Informasi Perbukuan Indonesia. Buku ini berjudul tentang Nanti Saja, dan di sana ada tokoh-tokohnya. Di antaranya adalah Abah, Acil, dan juga Ading. Baik, kita mulai saja dengan ceritanya. Yang pertama adalah sehari saja. Aduh, membuat prakarya dari barang bekas apa ya? Besok harus dikumpulkan. Tapi aku belum punya ide, menyebalkan. Abah berangkat sendiri, Uma tinggal di rumah. Karena Ading sakit, aku ikut Abah saja deh. Prakarya bisa kukerjakan sepulang berjualan. Kemudian jukung-jukung yang membawa hasil bumi berdatangan dari pasar. Semakin ramai. Abah menyiapkan soto Banjar dan menggoreng berbagai macam lauk. Aku sibuk melayani pesanan pembeli, membawakan soto, sambal, dan jeruk limau ke sana ke sini. Loh, itu umahnya Irai, sahabatku. Kuletakkan kedua tangan di mulut sambil membentuk corong. Acil, Hana, teriakku sekeras mungkin. Acil Hana melambaikan. Kemudian kuberikan semangkok soto pada Acil Hana. Sebagai gantinya, aku boleh mengambil salah satu buah dari jukungnya. Ada buah luhung, keladang, kapul, ramania, dan ihau. Semuanya membuat liurku menetes. Pilih yang mana ya? Menjelang siang, dagangan Abah habis. Aku bisa bersantai sambil menikmati buah kapul. Tapi aku teringat tugas prakaryaku. Malam hari sering mati lampu. Prakarya harus kuselesaikan sebelum gelap. Kenapa harus ada prakarya? Andai saja boleh diganti dengan menggambar. Kulihat Abah memasukkan minyak bekas ke dalam jeriken. Abah, jelantahnya mau dibawa ke bank sampah? Biar aku saja. Aku mau sekalian ke rumah Iral. Kugulung buku gambar meneropong jukung Acil Hana. Itu dia. Abah menggerakkan perahu sesuai petunjukku. Setelah dekat, aku melompat seperti berkantan berayun. Ups, hampir aku jatuh. Acil Hana mendayung perlahan. Namun jukung melaju dengan cepat. Sepertinya mudah. Aku mau mencoba juga. Kuminta dayung dari tangan Acil Hana. Ternyata tak mudah. Jukung bergoyang ke kiri dan ke kanan. Kami hampir kehilangan keseimbangan. Acil Hana mendayung kembali dan menyerah. Kuduk saja dengan tenang. Aku melompat keluar sebelum Acil Hana sempat mendayung jukung. Berlari mendekati Iral yang sedang bermain balogo dengan adiknya. Sepertinya seru. Aku mau ikut bermain. Inur, kamu sudah buat prakarya? Tanya Iral. Kutepuk dahiku. Teringat tujuanku ke rumah Iral. Aku kesini mau melihat prakaryamu. Kamu mau membuat apa? Iral menunjukkan hasil karyanya. Sebuah tanggai yang dilapisi anyaman plastik bekas kemasan. Tanggui Una cepat rusak karena terkena hujan dan panas. Dengan lapisan plastik ini jadi lebih cantik dan awet, kan? Nah, aku menunggu lalu mencoba tunggai Iral.
Aku mau tunggal juga. Bagaimana membuatnya? Jangan meniru. Cari idemu. Cari ide sendiri. Nanti Pak Guru meniru. Nanti Pak Guru mengira aku yang mencetak prakaryamu. Ira meraih tanggul dari kepalaku. Aku mencibir lalu bergumam diri. Betapa pelit Ira. Lebih baik bermain lagi. Ku ambil balago yang tergeletak. Baru saja ku bermain, Ading, Ira membuat balaho yang kupegang. Tak sengaja ia menyenggol jelantah hingga terjatuh. Tutup jeriken sedikit terbuka dan minyak jelantah mengalir keluar. Segera ku ambil jeriken dan ku kencangkan tutupnya. Minyak yang tumpah bisa merusak dan mencemari air dan tanah. Kemudian matahari semulai condong ke barat. Aku berpamitan sambil berpikir keras, barang bekas apa yang ku buat nanti untuk prakarya? Botol, kaleng, karton, atau plastik? Bank sampah lebih mudah dicapai bila menumpang perahu. Namun, ku pilih jana gunung. Jeriken yang berat tak menghalangiku mendaki undak-undakan. Ku pindah dari tangan kiri ke tangan kanan bergantian agar tidak pegal. Di atas bukit ada rumah Ivan, seorang teman yang tuli. Ia sedang membaca buku. Nampaknya asik sekali. Aku mendekat dan melambaikan tangan untuk menarik perhatian Ivan. Ku sapa dengan isyarat. Ivan, apakah kamu sudah membuat prakarya? Aku membuat mainan dari karton bekas, jawab Ivan dengan isyarat. Ia mengajakku melihat prakaryanya. Ivan membuat kapal yang sangat keren. Nah, ia mengajariku membuat kapal. Awalnya mudah saat menggambar, namun ketika memotongnya kesulitan. Hasilnya selalu menceng dan tidak rapi, menyebalkan. Di persimpangan dekat bank sampah, seorang memanggilku. Rupanya Antung sedang di bengkel. Ia membuat tas dari perca kain. Cantik sekali. Aku mau membuatnya juga sambil memberikan ide prakarya yang aku akan buat. Antung memberikan beberapa potong kain sisa dari bengkel abahnya. Ia membantu memotong. Ia juga membantu. Aku belum pernah menjahit dan tidak tahu harus mulai dari mana. Antung mengajariku mulai dari tertusuk jarum pada jahitan pertama. Lagi-lagi aku menyerah. Kemudian ku amati jari Antung bergerak lincah, meninggalkan jejak rapi di atas kain. Kenapa ada benang yang menjulur tak rapi? Mungkin Antung tak melihatnya. Biar ku bantu merapikan. Jangan! Teriak Antung. Terlambat, aku menarik benang itu dan sebagian kain berantakan. Aku minta maaf dan buru-buru pergi ke bank sampah. Beberapa orang sedang antri untuk menabung sampah. Sambil menunggu aku melihat-lihat kerajinan yang ada di sana. Ada tas dari tutup botol, ada lampu dari gelas plastik, dan masih banyak lagi yang lainnya. Semuanya tampak cantik, semuanya tampak bagus. Apalagi, namun semuanya sebenarnya tampaknya rumit. Aku tahu takkan bisa membuatnya, apalagi waktuku tinggal sedikit. Aku terduduk lemas di depan rak tanpa ide dan harapan. Sementara hari sudah sore. Sementara hari semakin sore. Apakah besok aku bolos saja? Apakah aku besok tidak sekolah? Tapi besok ada pelajaran favoritku, menggambar. Aku bingung. Tong itu diberi orang. Kemudian ada petugas yang memanggilku dan menuangkan jelantah ke tong penampung. Kemudian beberapa aku lihat dan sambil mencari ide. Aha, aku tahu prakarya apa yang aku buat. Ku beli bahan-bahan dari bank sampah dengan mengurangi tabunganku.
Aku diizinkan meminjam peralatan dan membuat prakarya di bank sampah. Ternyata hidup. Wah, dari minyak jelantah ada parafin. Kemudian aku buat dan ditambahkan krayon dan semua bahan-bahan aku campur yang ada di sana. Dan tara, aku sudah punya lilin warna-warni yang cantik. Namun larutan dalam panci masih tersisa banyak. Kemudian hari menjelang petang dan aku masih menanti lilin mengeras ketika lampu padam. Aku teringat teman-temanku. Semoga mereka tidak menyelesaikan prakaryanya. Mudah-mudahan mereka telah menyelesaikan prakaryanya. Sisa lilin masih cukup banyak untuk mengisi 3 botol kaca. Sambil menunggu lilin mengeras, aku menggambar tas, menggambar kapak klotok, menggambar tangguy. Kupotong dan tempelkan satu-satu pada botol kaca. Aku pulang dengan membawa 5 warna-warni supaya cepat aku menumpang kapal klotok. Dan alhamdulillah akhirnya tugas prakaryaku selesai dengan menggunakan bahan-bahan bekas dari jelantah dan juga bahan-bahan bekas lainnya yang ada di bank sampah. Akhirnya tugas prakaryaku telah selesai dengan hasil karya lilin-lilin yang cantik. Alhamdulillah. Itulah tadi cerita tentang bisa saja dari seorang anak yang mengerjakan prakaryanya di akhir-akhir sisa waktu yang hampir menjelang sore, namun alhamdulillah dia bisa memanfaatkan waktunya dengan barang-barang yang tersedia di bank sampah. Nah, itu dia ceritanya. Jadi, hikmah dari cerita ini adalah jangan menyia-nyiakan waktu. Gunakan kesempatan waktu dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Seperti itu tadi. Terima kasih semuanya telah bercerita tentang seorang anak yang mengerjakan hasil prakaryanya. Ketika bisa memanfaatkan dengan waktu dengan baik, maka hasilnya pun akan memuaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.